Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yaitu Bapak Miadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban, dan saya di sini akan mewawancarai beliau mengenai kerusuhan yang terjadi pasca Pilkada di Kabupaten Tuban pada tahun 2006. Kalau pada tahun 2006 itu kondisi suasana politiknya itu gimana ya Pak? Sebelum menjelang Pilkada 2006 itu. Sebetulnya kalau dalam kurun cerita pada tahun 2006 itu, yang jelas di 2006 itu masa saya pertama jadi anggota DPRD periode 2004-2009. Nah, saat itu yang berkuasa adalah Partai Golkar, sehingga saat itu ketua DPRD-nya juga dari Partai Golkar, Pak Marwan, kemudian bupatinya dari Partai Golkar, Bu Heni Relawati. Nah, saat itu posisi politik yang ada di Tuban maupun di lembaga legislatif memang agak tegang, agak kacau, yang mana posisi model kepemimpinan yang disampaikan oleh dan diperankan oleh Bu Heni saat itu sangat diktator. Ya, kita di lembaga legislatif diminta untuk nurut eksekutif, kemauan eksekutif karena beliaunya bupati. Nah, kami kebetulan di PKB saat itu di periode 2004-2009 itu ada 10 kursi, kemudian di PDI ada 10 kursi. Nah, kami berkoalisi dengan PDIP, kemudian yang lain berkoalisi dengan Partai Golkar. Sehingga kalau dalam proses pengambilan suara pun kalau diambil voting kita masih kalah karena 20 dibanding 30. Nah, karena kursi jumlah total 50, kami 10, PDIP 10, kemudian Golkar dan kawan-kawan yang lain jumlahnya 30. Ya, itu menjadi problem ketika pelaksanaan pembahasan apapun di DPRD mesti ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan karena pemaksaan kehendak oleh eksekutif tanpa memahami konteks perpolitikan secara umum di Kabupaten Tuban. Jadi Bapak pada masa itu baru anggota ya? Saya anggota DPRD pertama tahun 2004-2009. Kalau yang kejadian rusuhnya itu setelah Pilkada itu kapannya? Jadi saya sudah agak lupa tanggalnya. Jadi yang jelas di masa proses kepemimpinan Tuban saat itu adalah kekuasaan ada di tangan Partai Golkar. Kami bersama dengan PDI berkoalisi. Sehingga di persiapan Pilkada 2006 pun kami juga menyiapkan pasangan berkoalisi, yaitu antara PKB dengan PDI. Itu pada saat pemilihan kepala daerah di tahun 2006. Saya lupa tanggalnya ya karena sudah 22 tahun yang lalu. Tapi yang jelas itu terjadi, sehingga Golkar berkoalisi dengan berbagai partai kecil-kecil itu yang ada. Nah, Golkar mengusung Bu Heni dan Pak Lilik Suharsono. Nah, jadi Bu Heni sebagai bupatinya, Pak Lilik Suharsono sebagai wakil bupati. Sementara kami mengusung Insinyur H. Nur Nahar Hussein MSI sebagai bupati dan Teguh Prabowo atau Boncomping sebagai wakil bupati. Jadi itu adalah koalisi PKB dan PDI. Nah, yang Bu Heni dengan Pak Lilik koalisi dengan Demokrat dan partai-partai lain lah yang mengikuti ke sana. Nah, dua pasang ini bersaing ketat dalam proses konsisten perpolitikan di tahun 2006. Nah, itu adalah masa kepemimpinan Bu Heni yang kedua. Jadi yang
Pertama kan masih pemilihan anggota DPRD beliaunya. Kemudian yang kedua pada saat itu 2006 sudah dimulai pemilihan langsung. Sehingga mulai ada hiruk pikuk persaingan politik yang terjadi dalam proses pemilihan pilkada di tahun 2006 itu. Jadi ada dua pasang, Bu Heni dengan Pak Lilik, Pak Nur Nahar dengan Gus Camping. Nah, kita saat itu saya berperan sebagai sekretaris tim, yang ketua timnya adalah Pak Edi Sutikno almarhum dari PDIP. Nah, peran di tim sudah barang tentu kami memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan calon kami untuk menang di dalam pelaksanaan pilkada tahun 2006 itu. Terus untuk yang ricu tuh yang menyebabkan masyarakat hingga terjun ke jalan itu apa yang berita itu? Jadi pada proses pemilu kada tahun 2006 sebetulnya tidak ada persoalan apa-apa di awal. Namun setelah proses pemilihan pada bulan April tahun 2006 itu, kira-kira pada jam 5 sore itu sebetulnya pasangan nonstop Nur Nahar dengan Gus Camping posisi angka menang. Nah, tetapi setelah melampaui jam habis maghrib sampai dengan jam 9, setengah 9 jam segini nih, ternyata ada perubahan angka yang cukup mencolok setelah penghitungan angka itu yang mulai kecamatan pinggiran itu masuk. Jadi mulai dari wilayah Soko, Gerabakan, kemudian Parengan, Singgahan, Senori, Bangilan, Kenduruhan, Jatirogo, Bancar. Jadi posisi yang di utara kita menang semua non-stop, yang selatan kita kalah. Nah, kalahnya kita di dalam angka itu kelihatannya di dalam praduga kami adalah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Karena posisi sebetulnya sebelum maghrib kotak suara harus masuk, tapi masuknya di KPU sampai dengan jam 8:30 malam. Kita anggap ada proses-proses kecurangan yang kita mulai di sana. Akhirnya dari beberapa pendukung non-stop yang sudah menganggap menang itu berniat untuk melakukan aksi. Nah, aksinya itu adalah di KPU. Nah, aksi di KPU itu sekitar kurang lebih pada tanggal 29, saya itu ingat saya, 29 April itu dilaksanakan aksi. Nah, aksi yang sebetulnya itu terjadi di kantor KPU. Kantor KPU posisi ada di Jalan Pramuka. Ya, di situ itu kantor KPU, di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka itu. Nah, dalam proses aksi tersebut ini sebetulnya tuntutan kami saat korlap aksi, karena saya sendiri tidak ikut aksi kan. Secara pribadi saya tidak ikut aksi. Tapi saya standby di kantor dalam rangka mempersiapkan gugatan yang akan kita masukkan di PT UN maupun di Mahkamah Agung, yaitu gugatan atas kecurigaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Heli saat itu. Nah, tetapi para penggemar nonstop tidak sabar sehingga pada hari itu pada tanggal 29 seingat saya itu melakukan aksi, dan itu jumlah aksinya itu kurang lebih ada 5.000 sampai dengan 10.000 orang. Jadi ribuan orang. Nah, aksinya di KPU menuntut disampaikannya DPT secara utuh kepada tim nonstop. Nah, tapi KPU tidak mengabulkan karena kebetulan saat itu KPU-nya adalah semua. Saat itu KPU adalah orang-orangnya Bu Heni, saat itu orang-orangnya Partai Golkar, yang saat itu ketuanya Pak Sumito Karmani menjadi ketua KPU seingat saya. Nah, itu menjadi problem. Ketika jadi problem sebetulnya di KPU hanya terjadi gontok-gontokan, terjadi adu dorong, kemudian pembakaran kecil-kecil itu, tetapi akhirnya disulut oleh orang yang tidak dikenal. Ya, orang yang tidak kenal ini sudah bersifat profesional, menjadi provokator. Dia kayak orang diserse semua gitu, kemudian macak di lapangan. Nah, dimacak di lapangan, kemudian orang yang aksi di KPU ini dipecah.
dipecah diajak ke sana, diajak diarah ke hotelnya Bu Heni Mustika, ada yang diajak ke arah rumahnya Pak Ali Hasan, ada yang diajak ke arah pendopo begitu, ada yang diajak ke arah pom bensin. Itu semua digiring oleh orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga orang-orang yang aksi betul ini terprovokasi oleh mereka yang ngajak ke lapangan. Karena sudah diprovokasi, akhirnya terjadi aksi anarkis. Ya, pendopo dibakar, kemudian pom bensin dirubuhkan, kemudian rumah Pak Ali Hasan yang di jalan sebelah hotel Purnamasa juga dibakar, bahkan rumah yang sini juga sedikit, kemudian hotel juga dibakar karena ini disulut oleh orang-orang yang tidak dikenal, sehingga orang-orang ini terprovokasi untuk melakukan pembakaran, melakukan anarkis di saat aksi tersebut. Saya secara pribadi tidak ikut di situ, saya tidak tahu yang anarkis siapa, yang bakar siapa, tidak tahu. Ini yang menjadi problem di sana. Tapi itu menurut sejarah kejadiannya memang terjadi saat itu. Jadi dipicu oleh dugaan kita kecurangan yang dilakukan oleh KPU untuk memenangkan pasangan Heli saat itu. Itu Mas kondisinya. Jadi itu demonya itu hanya terjadi sehari itu ya Pak? Hanya sehari di KPU pagi, siang mulai dipecah oleh orang yang tidak dikenal itu yang profesional untuk memprovokasi, akhirnya pecah akhirnya sampai dengan jam 11, jam 12 lah. Itu kira-kira demonya itu terjadi pada tahun 2006 itu. Nah, setelah proses itu terjadi, ya sudah, kita tidak bisa mengelak karena banyak pendukung kita yang sudah terprovok oleh orang lain untuk melakukan anarkis. Akhirnya ya banyak teman kita yang ditangkap polisi, kemudian dimasukkan sel penjara baik Mapolres maupun lembaga pemasyarakatan. Kurang lebih saat itu ada pendukung Nonstop 125-an lah yang ditahan. Jadi di situ ada penahanan, ada proses karena terjadi anarkis, ya ada yang kena 4 bulan, ada yang kena 7 bulan, ada yang kena 1 tahun, bahkan korlapnya kena 2,5 tahun. Itu diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum. Jadi itu pada proses campuknya ya hanya dugaan yang kita duga bahwa proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU dilaksanakan pada saat itu adalah kita menganggap ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana pilkada. Kalau secara fakta hukum tidak ada kecurangan, tapi secara pelaku di lapangan mesti ada kecurangan. Nah, ini kan bedanya fakta hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi negara Indonesia memang kejadiannya seperti itu. Jadi fakta hukum di persidangan yang dibuktikan memang KPU bisa membuktikan kalau tidak ada kecurangan. Tapi kita melihat proses di lapangan banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar itu untuk memenangkan pasangan Heli saat itu. Jadi, artinya seperti itu. Tapi secara hukum tidak ada karena dia mampu membuktikan dengan bukti yang otentik, dengan data yang ada, sementara kita datanya kurang valid dan saksi-saksi kita juga kurang memadai, sehingga di dalam proses persidangan kita juga kalah dalam adu argumentasi untuk perbandingan suara di antara Nonstop dengan Heli saat itu. Kalau yang berkaitan dengan demo itu penanganannya dari pemerintah itu bagaimana Pak? Kalau persoalan demo kan pemerintah tidak bisa menangani. Ini karena sudah demo, aksi sudah bersifat anarkis, kan urusan ini kan polisi. Jadi yang menangani semua polisi. Maka yang menangani polisi ada 125 tadi yang tertangkap kan dan ditangkap oleh polisi, kemudian ada diamankan di Mapolres, ada yang diamankan di LP langsung. Dalam proses persidangan saya sampaikan tadi ada sebagian yang kena 4 bulan, sebagian kena 7 bulan, dan sebagian ada 1 tahun, bahkan ada yang 2,5 tahun. 2,5 tahun. Itu yang kena 2,5 tahun. Nah, itu proses persidangan terjadi di antara tahun 2006 sampai menjelang
proses tersebut. Nah, secara otomatis hak yang menangani kepolisian. Tetapi perlu saya yakinkan sampai sekarang bahwa sampai detik ini pun polisi tidak menemukan siapa yang bakar, siapa yang melakukan pembakaran, baik di hotel, di pendopo, di rumah Bu Heni. Itu tidak ada yang menemukan bukti konkret bahwa ini yang bakar, tidak ada. Jadi hanya dugaan itu bawa barang macam-macam, tapi yang jelas bakar-bakar sampai sekarang tidak ada. Bahkan saya secara pribadi yang dianggap sebagai aktor intelektual di dalam pelaksanaan demo itu bersama dengan Chongping, ini juga proses persidangannya panjang. Jadi kasus di 2006 saya disidang pada tahun 2008. Jadi setelah 2 tahun kasus selesai, 2008 saya baru disidang. Kita nggak tahu proses hukumnya dilaksanakan seperti itu, dan jelas itu kan sudah diatur semua oleh mereka. Sampai saya disidang tahun 2008 dengan proses menunggu hasil sidang yang 125 itu selesai. Yang hasil sidang tersebut dipakai bukti kalau saya dituduh sebagai aktor intelektual. Dan ketika saya mau disidang dalam hal semacam itu, saya demi keamanan saya dan keamanan pendukung kami di Nonstop, kami minta sidang kami dipindah di luar Tuban, sehingga proses persidangan kami dengan Coach Chongping dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, di Pengadilan Negeri Surabaya itu terjalan proses persidangan. Nah, di dalam proses persidangan itu sudah barang tentu ada beberapa hal yang harus menjadi tekanan kami saat itu. Ini karena sejarah menyangkut pribadi saya. Di putusan awal Pengadilan Negeri Surabaya memutus saya bersalah dengan putusan 36 bulan. Berarti kan 3 tahun, 36 bulan. Kemudian Pak Ping itu diputus 3,5 tahun. Nah, kemudian proses persidangan yang ke-17 inilah, mulai sidang 1 sampai ke-17 saya tidak dimasukkan di lembaga masyarakat, Anda tidak di penjara. Tapi ke sidang ke-17 saya dimasukkan ke penjara. Sehingga masuk proses persidangan 3 bulan, kami diputus 3 tahun. Nah, kemudian setelah diputus 3 tahun kami tidak terima, kita banding di PT, yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, itu pun kami proses pengajuan PT, nunggu 3 bulan kami masih posisi ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 di Medaeng, kelas 1 di Medaeng, Surabaya. Jadi saya di Medaeng 3 bulan pertama, 3 bulan kedua nunggu proses pengadilan PT. PT memutuskan saya tetap bersalah dan menguatkan putusan PN. Berarti saya tetap harus dipenjara. Nah, kami masih mencari kebenaran. Akhirnya setelah putusan PT itu, saya secara pribadi dengan Chongping minta pengacara kami untuk melakukan kasasi. Kasasi itu upaya hukum terakhir. Ini usaha hukum kami yang terakhir. Usaha hukum kami yang terakhir, kasasi di Mahkamah Agung. Proses ini berjalan 3 bulan, kami menunggu kasasi berjalan. Setelah 3 bulan persis jeret, kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa saya dinyatakan bebas demi hukum dan tidak bersalah. Artinya di kasasi tersebut saya dibuktikan tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan apapun di situ. Memang saya tidak ada bukti, kalau saya ikut demo macam-macam tidak ada bukti. Sehingga saya diputus tidak bersalah, bebas demi hukum dan kami pulang. Tapi saya sudah melaksanakan hukuman penjara 9 bulan, dikeluarkan. Artinya begitu. Jadi ketika saya di penjara itu, ibunya Akil ngandung, kemudian lahirnya Mas Amsal yang adik Akil itu juga posisi saya di penjara. Jadi kan begini, hukum itu ada 3 langkah. Pertama adalah di pengadilan pertama. Nah, di pengadilan pertama ini namanya keputusan. Nah, tapi keputusan di pengadilan pertama kalau kita melakukan upaya hukum berarti ini belum ingkrah namanya, belum ketetapan. Kita melakukan banding. Bandingnya di mana? Di Pengadilan Tinggi Surabaya. Nah, Pengadilan Tinggi Surabaya masih kita disalahkan. Kami masih tidak terima misalkan upaya hukum yang terakhir ada namanya kasasi.
Nah, kasasi di Mahkamah Agung itulah kami dinyatakan bebas tidak bersalah. Nah, sebetulnya kalau misalkan itu bersalah masih ada upaya yang terakhir lagi namanya PK, peninjauan kembali. Itu hukum yang terakhir, peninjauan kembali. Jadi tahap 1 PN, tahap 2 banding, tahap 3 kasasi, tahap 4 PK. Namanya peninjauan kembali atas keputusan kasasi. Itu. Nah, Kalau yang berkaitan dengan peristiwa itu tuh dampaknya ke depan bagi masyarakat sama bagi politiknya sendiri itu gimana setelah kejadian tersebut? ya dampaknya enggak sebagai pembelajaran bagi masyarakat bahwa dunia politik itu kondisinya seperti itu. Ranah politik itu perlu ada kesiapan mental, perlu ada kesiapan warga. Jadi sehingga menghadapi dunia politik seperti itu ya harus dihadapi dengan kondisi kenyataan. Maka saya secara pribadi pun ketika saya dinyatakan bebas dikeluarkan dari Medaeng itu, pulang ke Tuban itu diarak putar Kabupaten Tuban, dianggap saya sebagai pahlawan. Saat itu saya tahun 2008 itu, tahun 2008 terakhir, tahun 2008 akhir itu, sekitar bulan Septemberan lah saya keluar. Itu. Jadi dianggap sebagai pahlawan, jadi diarak putar Kabupaten Tuban, mulai masuk ke Widang sampai diputar sana, ya karena saya dianggap sebagai pahlawan dan berani melakukan hal-hal semacam itu karena memang untuk menentang kediktatoran seorang pemimpin pada kala itu yang dipimpin oleh Bu Heni Relawati sebagai bupati. Jadi karena orangnya kaku, tidak bisa delok, ya karena merasa dikdaya, merasa pinter, macam-macam sehingga prosesnya pada saat itu seperti itu. Oh iya Pak, kan saat ini Golkar kembali berkuasa di Tuban dengan Mas Lindra sebagai bupatinya. Nah, apakah kediktatoran tersebut akan kembali terjadi lagi? Kalau menurut pendapat Bapak sendiri bagaimana ya Pak? Saya masih khusnudon, tidak suudon. Artinya khusnudon itu berbaik sangka. Ya berbaik sangka itu kalau Mas Lindra dengan Mas Riyadi yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati mengikuti doktrin ibunya, sudah barang tentu akan terjadi kediktatoran. Doktrin ibunya. Tapi kalau dia berpikir secara logika bahwa saya sebagai bupati sendiri, berdiri sendiri, tidak harus mengikuti doktrin ibunya, maka akan berjalan baik-baik saja. Artinya dari sejarah yang ada itu dengan pengalaman yang baru saja, karena Mas Lindra baru umur 28 tahun, ini akan menjadi pengalaman Mas Lindra sebagai seorang pemimpin di Tuban. Artinya begitu. Senyampang tidak terjadi kediktatoran, maka saya yakin itu bisa berjalan dengan baik, sinergitas antara legislatif dengan eksekutif. Tapi kalau nanti terjadi kediktatoran, ya terus terang musuhnya saya masih ketua DPRD. Ya kami berbuat apapun dengan 16 kursi akan saya pertahankan, apapun perang. Ini dunia politik masalahnya. Dunia politik kalau baik-baik kan ayo ditoto api-apian. Noto Tuban, bangun Tuban, ayo bareng-bareng noto. Tapi kalau secara diktator, ngotot tidak mau dijak rembukan dengan baik-baik, ya sudah, saya juga tidak akan rembukan baik-baik. Saya juga menggunakan palu. Saya juga punya palu, artinya begitu di DPRD. Artinya begitu. Kalau menurut Bapak sendiri itu terkait kejadian ini, pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian ini agar tidak terulang lagi di masa depan? Ya kan saya sampaikan, jadi kan pola pikir yang lama diterapkan oleh beliaunya itu kalau diterapkan sekarang kan sudah tidak zaman. Zaman sekarang sudah zaman demokrasi berkembang, jadi sudah zaman digital, sudah zaman now, zaman milenial. Ini kan harus menyerap seluruh aspirasi yang ada di sekeliling kita. Proses kepemimpinan yang dilakukan seperti yang kita lakukan saat Pak Uda dengan Pak Nunahar jadi bupati dan wakil bupati, ini kita kerjakan dengan terbuka, transparan. Kita membuka celah apapun, tidak pernah pendopo kita buka lebar untuk kegiatan masyarakat, tidak angker lagi macam-macam itu. Itu yang kita buka seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kan kita berharap pendopo tidak angker lagi gitu. Ya dibuka, masyarakat bisa main ke sana, bisa melakukan aktivitas di dalam pendopo sehingga tidak dibatasi. Ini harapan kita
di DPRD sudah barang tentu itu, Mas. Baik, mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan bersama beliau. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Miadi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.